Apakah Ya'juj dan Ma'juj masih hidup sampai sekarang? Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kisah mereka dalam surah Al-Kahfi, ayat 92 sampai 99. Zulkarnain membangun dinding besar untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj agar tidak merusak bumi. Allah berfirman bahwa dinding itu kokoh dan mereka tidak mampu menembusnya hingga waktu yang telah Allah tentukan. Kemudian, dalam surah Al-Anbiya, ayat 96, Allah berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa mereka akan benar-benar keluar di akhir zaman. Dalam hadits riwayat Nabi Muhammad, disebutkan, setiap hari, Ya'juj dan Ma'juj menggali dinding itu, hingga hampir saja mereka menembusnya. Namun ketika mereka kembali keesokan harinya, dinding itu kembali seperti semula. Bahkan, dalam hadits lain, dijelaskan, jumlah mereka sangat banyak. Dan saat mereka keluar, Nabi Isa bersama orang-orang beriman akan berlindung, memohon pertolongan kepada Allah. Hingga akhirnya, Allah menghancurkan mereka dengan caranya sendiri. Ini bukan sekadar cerita, tapi ini adalah bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dan menjadi pengingat bahwa janji Allah pasti akan terjadi. Masya Allah. Kalau kamu merasa ini penting untuk diketahui, boleh bantu share agar lebih banyak yang mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bissawab. Allah Maha Mengetahui. Apakah Ya'juj dan Ma'juj masih hidup sampai sekarang? Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kisah mereka dalam surah Al-Kahfi, ayat 92 sampai 99. Zulkarnain membangun dinding besar untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj agar tidak merusak bumi. Allah berfirman bahwa dinding itu kokoh dan mereka tidak mampu menembusnya hingga waktu yang telah Allah tentukan. Kemudian, dalam surah Al-Anbiya, ayat 96, Allah berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa mereka akan benar-benar keluar di akhir zaman. Dalam hadits riwayat Nabi Muhammad, disebutkan, setiap hari, Ya'juj dan Ma'juj menggali dinding itu, hingga hampir saja mereka menembusnya. Namun ketika mereka kembali keesokan harinya, dinding itu kembali seperti semula. Bahkan, dalam hadits lain, dijelaskan, jumlah mereka sangat banyak. Dan saat mereka keluar, Nabi Isa bersama orang-orang beriman akan berlindung, memohon pertolongan kepada Allah. Hingga akhirnya, Allah menghancurkan mereka dengan caranya sendiri. Ini bukan sekadar cerita, tapi ini adalah bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dan menjadi pengingat bahwa janji Allah pasti akan terjadi. Masya Allah. Kalau kamu merasa ini penting untuk diketahui, boleh bantu share agar lebih banyak yang mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bissawab. Allah Maha Mengetahui.